Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya bersyukur buat sore hari ini Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Amin. Firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema yang saya bawakan pada sore hari ini yaitu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita melakukan setiap perintahnya Tuhan. Kita menjauhi setiap larangannya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak mudah untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Tidak mudah untuk mengerti kehendaknya Tuhan. Mengikut Tuhan tidak ada jalan yang lurus. Ada kerikil-kerikil yang akan kita lewati. Mengikut Tuhan ada tangisan yang akan kita alami. Mengikut Tuhan kita harus siap diproses. Mengikut Tuhan kita harus siap dibentuk. Mengikut Tuhan kita harus siap dihajar. Saudaraku, bagaimana supaya kita mengerti kehendaknya Tuhan dalam hidup kita? Kita undang Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Ketika kita undang Tuhan dalam hidup kita, ketika kita sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita andalkan, kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita serahkan apa yang menjadi rancangan kita kepada Tuhan. Maka kita sedikit demi sedikit akan belajar mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada 3 poin yang akan saya bagikan dalam ayat ini. Yang pertama, bersukacita senantiasa. Tuhan mengajar kita untuk bersukacita senantiasa. Bersukacita yang dimaksud di sini bukan saja bersenang-senang, bukan saja bergembira ya saudaraku ya, tapi bersukacita yang dimaksud dalam ayat ini dalam keadaan apapun kita, dalam suka dan duka yang kita alami, dalam goncangan sebesar apapun yang menerpa hidup kita tetap bersukacita. Kita tetap berpengharapan penuh sama Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudaraku, tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa. Kata tetap di sini berarti terus-menerus. Tuhan menyuruh kita untuk terus-menerus berdoa. Doa adalah napas orang percaya. Doa adalah alat komunikasi kita sama Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan merasa lega, kita akan merasa nyaman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama untuk tetap berdoa. Sama-sama kita untuk suka berdoa. Kita para pelayannya Tuhan, kita para pendoa-pendoanya Tuhan, mari kita sama-sama terbeban berdoa. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, bukan cuma untuk keluarga kita, tapi kita mari sama-sama terbeban berdoa buat jiwa-jiwa yang mulai terhilang, jiwa-jiwa yang mulai bermain-main dengan Tuhan. Sama-sama kita berdoa buat orang-orang yang membutuhkan tumpangan doa kita.
Saudaraku, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jangan sepele sama yang namanya doa. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, ketika kita penuh kerendahan hati datang sujud berdoa sama Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang besar akan nyata. Dan yang ketiga, saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin sangat mudah buat kita untuk mengucap syukur ketika kita menerima berkat. Mungkin sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur sama Tuhan ketika keadaan yang kita alami seturut dengan apa yang kita inginkan. Tapi bagaimana ketika suasana berbalik, ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi sama kita, ketika beban yang besar menimpa kita, apakah kita masih mau mengucap syukur sama Tuhan? Saudaraku, mari kita sama-sama mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita berbeban berat, mengucap syukurlah. Ketika kita bersuka cita, mengucap syukurlah. Ketika kita terasa bebannya seolah-olah berat, mengucap syukurlah. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita seturut kehendaknya Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara adalah seturut Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memurnikan hati kita. Untuk itu, tetaplah mengucap syukur di dalam Tuhan. Tetaplah bersuka cita dalam keadaan apapun. Tetaplah berdoa, karena itu yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, untuk menutup firman saya ini, saya ingin berbagi sedikit kesaksian saya bagaimana Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan nyata di sepanjang yang 2 bulan ini. 1 bulan 2 minggu kami tidak bekerja. Ketika kami disuruh di rumah, tidak boleh keluar kemana-mana. Gereja tutup, persekutuan-persekutuan yang ada, 2 puasa, 2 persiapan, kubu doa ditiadakan. Sukacita itu akan berkurang, saudaraku. Yang dimana setiap harinya kita sama-sama berdoa, sama-sama menyembah, tiba-tiba kita disuruh di rumah. Sukacita itu akan terasa berkurang, saudaraku ya. Tapi saya bersyukur buat berkat Tuhan di sepanjang 1 bulan 2 minggu ini. Walaupun dunia sedang diguncang sama yang namanya sebuah kekhawatiran, orang-orang takut, khawatir akan hidupnya, khawatir akan makanannya, khawatir akan masa depannya ke depannya. Tapi saya bersyukur mengenal pribadi Tuhan. Saya merasakan sukacita yang luar biasa, di mana selama lockdown ini, di sini saya belajar bagaimana menjalin hubungan yang intim sama Tuhan. Bagaimana menjadi tiang doanya Tuhan. Selama lockdown ini saya belajar untuk berdoa buat setiap jiwa-jiwa. Saya belajar berdoa buat setiap bangsa-bangsa. Sebelumnya saya lebih sering berdoa buat diri saya sendiri, saudaraku. Tapi situasi ini mengajarkan saya untuk mau terbeban berdoa buat setiap
yang memerlukan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin keuangan saya kurang, tapi tidak mengurangi rasa sukacita saya. Saya tetap berdoa di hadapan Tuhan. Saya mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi seperti ini saya membutuhkan keuangan, tapi ketika Tuhan izinkan lockdown terjadi, saya hanya katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bersyukur buat apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan saya. Saya tidak akan pernah khawatir, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengerti apa yang menjadi keperluan saya. Untuk saudara-saudara, mungkin saat ini ada banyak saudara yang merasa khawatir, ada banyak saudara yang kehilangan sukacita, ada banyak saudara yang mungkin sudah jarang berdoa sama Tuhan, ada banyak saudara yang mengeluh sama Tuhan diakibatkan kondisi yang seperti ini. Mari sama-sama kita mau belajar, sama-sama kita belajar memberikan yang terbaik sama Tuhan. Demikian kesaksian saya, saudaraku. Singkat firman Tuhan yang saya bagikan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Saya dari tim generasi milenial, tetap semangat, jadilah penerobos Pentakosta ketiga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.